Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian Rangga Prastyo dengan NRP 501923124 dari FTK Siskal 23. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan semacam preview mengenai LKMM yang telah berlalu. Sebelumnya, apa sih LKMM? Singkatan LKMM itu sendiri adalah latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Lalu apa sih manajemen? Manajemen yaitu penggunaan sumber daya aktif. Sejarah LKMM tidak ditunggangi partai politik apapun, diantaranya LKMM 1 jenjang tahun 1985, LKMM jenjang menengah tahun 1990, LKMM jenjang lanjutan melalui debat DPR tahun 1999, dan yang terakhir pada tahun 2002 LKMM mulai aktif disahkan tahun 2003. Jenjang 1 tingkat pradasar pelaksana fakultas. Jenjang 2 tingkat dasar pelaksana jurusan atau event. Lalu pada tingkat 3 yaitu tingkat menengah pelaksana institut atau universitas. Dan yang terakhir yaitu tingkat lanjut pelaksana institut atau univ nasional. Lalu berlanjut kepada FTK 1. FTK 1 berdiri pada tahun 1960. Dulu namanya adalah FPP atau FTP maksud saya, Fakultas Teknik Perkapalan. Lalu berdirilah permesinan kapal pada 1982 dan 1983 berubah menjadi teknik sistem perkapalan. Lalu pada tahun 1983 berdirilah teknik kelautan dan disusul dengan transportasi laut tahun 2011, dan sekarang berdirilah jurusan baru yaitu TLP atau teknik lepas pantai tahun 2021. Terdapat semacam ciri khas dari FTK, yaitu jika satu orang dilukai, maka satu fakultas dilukai. Selain itu, ciri khas dari FTK 1 yaitu adanya tagline FTK 1 dan penggerak KMITS. Hal yang perlu dipertahankan di FTK itu apa aja sih? Satu yaitu SOB atau sense of belonging. Lalu yang kedua kontribusi aktif, dan yang ketiga integritas. Berikutnya, budaya FTK apa aja? Budaya FTK itu kekeluargaan, militan, sosial, kreatif, religius. Berlanjut ke materi 1. Dan selanjutnya kita berlanjut ke materi 2, yaitu kesalahan berpikir. Pemateri oleh Nasiwa Febi Aulia dan fasilitator yaitu Maulida Ardia. Definisi. Berpikir, aktifnya otak dalam mengolah informasi yang diterima. Berpikir adalah kegiatan dalam otak untuk memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal. Lalu alur berpikir yaitu pengenalan persepsi, informasi dasar, menghubungkan informasi, dan yang terakhir tentu saja menarik kesimpulan. Lalu kesalahan berpikir. Definisi, perbedaan proses penarikan kesimpulan dari yang sebenarnya. Lalu penyebabnya yaitu salah informasi yang diterima, serta salah dalam mengolah informasi. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses kesalahan berpikir. Yang pertama yaitu emosi, yang kedua lingkungan, yang ketiga status sosial, yang keempat pendidikan, dan yang terakhir ekonomi. Jenis-jenis kesalahan berpikir yaitu 1. Kegagalan menangkap penafsiran lain. Yang kedua, overgeneralisasi, yaitu individu terhadap kelompok, stereotyping kelompok terhadap individu, kegagalan dalam menyingkirkan emosi, lalu kegagalan dalam penalaran atau biasa kita sebut dengan logika, serta kegagalan dalam mengenal kenyataan yang apple to apple atau yang nyata. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi kesalahan berpikir? Ya tentu saja kita harus yang pertama konsentrasi pada informasi, dan yang kedua memperhatikan sumber informasi. Dengan demikian kita dapat menghindari dari apa yang kita sebut dengan kesalahan berpikir. Lalu materi 3 berlanjut kepada mendengar aktif. Pemateri oleh Evelyn Rizky Andriani, fasilitator oleh Zidan Firdaus. Definisi, mendengar adalah kemampuan untuk menangkap suara dengan telinga. Aktif adalah giat, dinamis, atau bertenaga. Lalu, apa itu mendengar aktif? Mendengar aktif adalah mendengar dengan penuh perhatian dan merespon jawaban sesuai informasi. Prinsip, open-minded. Lalu yang kedua, perhatikan dan pahami. Yang ketiga, jangan bersifat subjektif. Dan yang terakhir, bedakan antara fakta dan opini. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Hambatan mental, dan yang kedua hambatan fisik, internal dan eksternal. Manfaat. Salah satu manfaat dari mendengar aktif yaitu membantu menyelesaikan masalah. Lalu hal-hal penting dalam mendengar efektif yang
Maksud saya mendengar aktif yang perlu kita ketahui bersama yaitu intensitas. Lalu kedua, simpati. Yang ketiga, bayangkan memasuki dunia yang diceritakan. Yang keempat, penerima pesan. 5, kesediaan dalam menerima pesan. Dan yang terakhir, feedback. Alur dalam mendengar aktif tentu saja listening, understanding, memorizing, interpreting, atau menangkap poin utama dari pesan tersebut. Lalu berlanjut ke evaluating and responding. Lalu materi berlanjut kepada materi 4, yaitu berbicara efektif. Pemateri oleh Raihan Angga Wijaya, fasilitator oleh Dimas. Definisi, berbicara adalah berkata, berunding, melahirkan pendapat. Efektif adalah membawa hasil. Jadi, berbicara efektif adalah kemampuan menyampaikan tujuan secara jelas. Hal penting, yaitu 1. Topik pembicaraan, 2. Topik yang dibicarakan, 3. Pendengar, 4. Teknik berbicara, bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi suara, 5. Batas waktu, dan yang terakhir menerima dan menanggapi argumen. Kiat-kiat berbicara efektif. 1. Mudah dipahami. 2. Dipercaya oleh penerima, yang dimana normalnya ini yang terjadi pada negara kita. Yang ketiga, menggunakan pesan nonverbal sesuai dengan pesan verbalnya. 4. Mengulangi pesan seperlunya. 5. Dapatkan feedback tentang pesan dari pendengar. Lalu, tips berbicara di depan umum. 1. Yaitu kita harus menyusun pikiran. Dengan demikian kita dapat mempersiapkan apa yang akan kita tampilkan dengan baik dan kita akan merasa bangga setelah melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua, memperhatikan kondisi lawan bicara. Dan yang terakhir, buat pernyataan singkat sehingga mudah dipahami, memuat cukup informasi. Yang keempat, pahami jumlah informasi, lalu pahami pesan dengan sudut pandang pendengar. Yang keenam, kritis dalam memahami argumen yang membangun atau to the point. Dan yang terakhir yaitu mental yang kuat. Lalu berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi 5, LKMM D3, Sabtu 23 Maret 2024. Materi aku, ambisi, kenyataan, dan usaha. Pemateri oleh Hussein Amin Biruni dan fasilitator oleh Diwani. Pola pikir prestatif. Pola, sesuatu yang tidak sama, atau biasa kita sebut dengan sistem, pikir, ingatan, atau mengolah. Prestatif adalah keberhasilan. Ciri-ciri, terarah pada tujuan, memiliki kemungkinan hambatan, memiliki alternatif tindakan, memikirkan kemungkinan bantuan, dirinci menjadi langkah-langkah. Lalu bagaimana cara untuk mengembangkan hal tersebut? Tentu saja terdapat beberapa langkah yang harus kita ikuti. 1. Selalu tanyakan tujuan dari tindakan. 2. Biasakan menanyakan untuk apa tujuan tersebut dicapai. Lalu yang ketiga, biasakan memperkirakan peluang keberhasilan dan hambatan. Yang keempat, biasakan membuat tolak ukur keberhasilan. Dan yang terakhir, biasakan untuk mencari kemungkinan bantuan. Ambisi, keinginan untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai sesuatu yang besar. Jenis ambisi, ambisi hampiran, maksud saya ambisi hampiran, ambisi yang ingin dicapai dan harus terjadi. Contoh, sebagai mahasiswa IP harus 3,8. Ambisi hindaran, ambisi yang diusahakan tidak terjadi. Contoh, IP tidak boleh kurang dari 3,8. Kenyataan, yaitu hal yang nyata. Jenis kenyataan terdapat 2, yaitu internal dan eksternal. Internal, keyakinan, percaya diri, komitmen, kesanggupan, bakat, dan kawan-kawan. Eksternal, situasi dan kondisi lingkungan. Metode analisa kenyataan yaitu SWOT, yang dimana hal tersebut adalah strength, weakness, opportunities, and threat. Lalu dengan usaha, yaitu kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jenis usaha yaitu usaha memaksimalkan kelebihan, usaha meminimalisir kekurangan. Berikutnya yaitu materi 6, SRK, sasaran, risiko, dan konsekuensi. Pemateri Raffi Gaitsa, fasilitator Yosua. Sasaran, sesuatu yang menjadi tujuan. Gangguan dalam mencapai sasaran, menurunnya motivasi, pengaruh dari luar, serta keadaan lingkungan yang berubah atau tidak sesuai. Lalu risiko. Risiko merupakan hasil dari tindakan yang diambil. Kemungkinan untuk bertemu dengan sebuah bahaya yang tidak kita inginkan. Setiap kita melakukan suatu hal, pasti terjadi risiko. Maksud saya terdapat risiko. Lalu yang terakhir yaitu konsekuensi, dampak yang pasti terjadi. Hasil yang kita dapatkan dapat berupa hal baik atau buruk. Hubungan S, R, dan K atau sasaran, risiko, dan konsekuensi. Sasaran, senang, bahagia, terpuaskan. Untuk mencapai perlu usaha dan rencana.
Lalu terdapat lingkaran yang dapat memudahkan kita untuk mencapai hal tersebut, yaitu pertama, tuliskan, lalu buat komitmen, motivasi, buat rencana cadangan, do the best, evaluate atau evaluasi, dan berpikir positif. Lalu kembali lagi ke tuliskan. Dan hal tersebut berlangsung terus demikian. Berlanjut ke materi 7, yaitu pengenalan diri. Pemateri oleh Arta Gayat Saputra, fasilitator Aziz. Definisi, yaitu kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Metode yang kita gunakan yaitu MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Skala kecenderungan MBTI. Orientasi diri, introvert atau extrovert. 2. Cara melihat dunia, sensing dan intuition. 3. Mengambil keputusan dan merespon perasaan, thinking or feeling. Lalu yang terakhir yaitu proses kerja dan perencanaan, judging, systematically, perceiving, flexible, and spontan. Cara menghadapi individu, introvert. Jangan bercanda yang merendahkan jika belum benar-benar akrab. Extrovert, sebaliknya. Sensing, perbanyak sharing pengalaman tentang penyelesaian masalah. Intuition, trigger dengan tantangan yang baru. Thinking, tidak bertele-tele, langsung dengan kasus. Feeling, tidak menyinggung perasaan. Dan yang terakhir yaitu judging, tidak terlalu dadakan dalam mengatur jadwal atau segala hal sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir perceiving, cepat tanggap saat dibutuhkan. Lalu yang kedua, metode yang kita gunakan untuk pengenalan diri yaitu jendela Johari, Joseph Luft and Harrington Ingham. Terdapat 4 poin yang perlu kita pahami dalam jendela Johari. Misalkan area terbuka salah satunya, yang kedua blind spot, dan yang ketiga area tertutup serta unknown. Lalu materi berlanjut ke materi 8, pengembangan diri. Pemateri oleh Diwanto Riko Sitanggang. Definisi pengembangan, proses untuk menjadi lebih baik. Diri merupakan seseorang. Jadi secara arti pengembangan diri merupakan proses yang dilakukan untuk terwujudnya diri menjadi terbaik berdasarkan potensi. Segitiga hierarki. 1. Fisiologis, makanan, minuman, serta sandang. 2. Aman dan nyaman, mendapat pergaulan yang baik. 3. Cinta dan rasa memiliki. 4. Harga diri. 5. Aktualisasi diri, berkembang sesuai passion. Hal yang harus diperhatikan: 1. Percaya diri. 2. Realistis. 3. Hadapi rasa takut. 4. Tanggung jawab. 5. Jangan lupakan kondisi terburuk. Hakikat waktu, yaitu rangkaian proses kegiatan atau keadaan yang berlangsung lamanya. Sifat: 1. Tidak dapat kembali. 2. Cepat berlalu. 3. Belum tentu terulang. Indikasi pengaturan waktu yang buruk. Terdapat beberapa poin, di antaranya yaitu sering menghadiri acara yang kurang penting, menunda pekerjaan, melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak, menghabiskan waktu untuk having fun, merasa sibuk dan kekurangan waktu, produktivitas kerja berkurang, yang dimana normalnya kita dalam waktu 1 jam bisa mengerjakan 3 lembar, sekarang kita merasa 1 jam hanya untuk 1 lembar. Lalu materi yang terakhir yaitu materi 9, pribadi dan organisasi. Pemateri Fajar Lemanza Juli. Pribadi, manusia sebagai perseorangan atau diri sendiri. Organisasi, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan. Peran organisasi yaitu keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan, saling mengisi kekurangan individu, mengasah apa yang dikuasai individu. Peran organisasi bagi pribadi, manusia cenderung membentuk circle untuk tujuan yang sama. Tujuan yang sama dan disepakati anggota organisasi disebut tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan organisasi sama dengan tujuan pribadi bersama. Fungsi dari organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat untuk berkumpul, sebagai proses pengembangan input atau aktualisasi diri, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lalu bidang-bidang pengembangan yang terdapat di ITS untuk kita lebih lanjut yaitu 1. Bidang keilmiahan, 2. Bidang manajerial, 3. Bidang minat bakat, 4. Bidang kewirausahaan. Sekian sudah rangkuman saya atau preview saya terhadap LKMM Pratede Auharu.